Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah. Kita melanjutkan kembali kajian Tadhkiratus Sadidah yang dikarang oleh Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Dan kita masuk ke syartus tsani, syarat yang kedua dari syarat-syarat sahnya salat. Syarat yang kedua setelah yang sebelumnya dukhul waqt atau masuknya waktu, syarat yang kedua istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Nah, ini ada hal yang penting di sini dalam masalah menghadap kiblat karena ada beberapa salah kaprah dalam masalah menghadap kiblat. Nanti kita bahas. Dikatakan yajibu istiqbalu ainil kiblah inda Syafi'iyah. Wajib menghadap ain Ka'bah. Ainul kiblah inda Syafi'iyah. Wala yakfi istiqbal jihah faqat 'alal mu'tabad, dan tidak cukup hanya menghadap arah Ka'bah, arah Mekah maksudnya. Itu secara mu'tamad. Tapi ada pendapat yang menyatakan bahwa kalau kita jauh dari Mekah maka boleh menghadap ke arah Mekah. Kayak kita di posisi di Malang ya. Nggak harus Ainul Ka'bah karena kan susah dengan sedikit kita miring sekian derajat, anggap setengah derajat aja sudah menyimpangnya jauh nanti. Ya kan, kalau dengan jangka yang ribuan kilometer, kalau kita pakai GPS gitu mungkin ya, dengan jarak yang sekian jauh, pas titiknya itu agak susah juga kan. Kemudian, wal istiqbalu imma ayyakuna yakinan. Nah, istiqbal atau menghadap kiblat itu ada yakin, yaitu idza lam yakun hunaka hailun bainahu wa bainal Ka'bah, yakni nampak langsung Ka'bahnya. Langsung gitu. Kayak waktu kita di Mekah sih. Kalau kita lagi di Malang kok ketok Ka'bah itu ya mungkin ima wali kelihatan Ka'bah langsung atau posternya Ka'bah mungkin di hadapannya dia gitu ya. Nah, kalau dulu wali-walinya Allah sholat itu langsung ketok Ka'bah. Kalau kita ketok utang. Kemudian audhannan atau secara sangkaan, don. Idza lam yakun hunaka hailun bainahum, idza kana hunaka hailun, kalau ada halangan atau kayak kita sekarang ini yang jauh jaraknya dengan Ka'bah. Kemudian kaifiyah istiqbal kiblah lil musalli. Cara istiqbal kiblah bagi orang yang sholat. Ya. Mana yang harus menghadap kiblat? Ah, ini yang salah kaprah nih. Ada beberapa yang salah kaprah orang. Mana sih yang harus menghadap kiblat? Bagian tubuh mana yang harus menghadap ke kiblat? Idza kana qa'iman au qa'idan. Kalau dia posisinya berdiri, baik itu berdiri waktu baca Fatihah atau berdiri i'tidal, au qa'idan atau duduk. Duduk di antara dua sujud, duduk di tasyahud awal atau akhir. Fabis sadri, maka dengan dadanya, bukan dengan wajahnya. Ada orang yang sholat ininya sendakepnya itu di sebelah kiri, dadanya ke kanan, nyerong ke kanan. Ini tidak sah. Ini hukumnya tidak sah. Kenapa? Dadanya menghadap ke arah yang bukan Ka'bah, bukan arah kiblat, maka hukumnya batal. Kemudian itu kalau berdiri dan duduk ya. Idza kana muttaji'an. Muttaji'an itu miring gini. Maka fabil wajhi was sadri. Maka dengan wajah dan dada menghadap ke Ka'bah, kiblat. Kalau dia muttaji'. Muttaji' itu berbaring miring ya. Kemudian idza kana mustalqiyan fabi akhmasai qadamaihi wa wajhihi. Kalau dia terlentang, sholatnya dengan terlentang karena sakit, maka menghadap Ka'bahnya itu dengan akhmasai qadamaihi, telapak kedua kakinya, wa wajhihi, dan kepalanya. Jadi ini telapaknya ke sana, kepalanya itu agak dinaikkan gitu. Menghadap ke Ka'bahnya. Nah, kemudian yajuzu tarku istiqbal kiblah fi halatain. Boleh enggak kita menghindari, maksudnya boleh enggak kita sholat tanpa menghadap Ka'bah, menghadap kiblat? Dikatakan dibolehkan dengan dua hal.
Yang pertama fi salat syiddatil khauf. Salat syiddatil khauf. Dalam keadaan perang, intinya dalam keadaan panik ya. Kayak contoh ya, naudzubillah ini. Ada bencana, kita lagi sholat ada bencana. Boleh kita lari tanpa membatalkan sholat. Menyelamatkan dari bencana tersebut dan kita meneruskan sholat dalam pelarian itu tadi. Dengan ada beberapa persyaratan tapi ya. Kalau dulu dipakai kalau perang. Ini sholat fardu. Kemudian yang kedua, fina filatis safaril mubah sawaun akana safaron tawilan am qasiran wa taratan yakunu masyan wa taratan yakunu rakiban. Yang kedua khusus salat sunnah tok. Salat sunnah yang dilakukan di perjalanan yang mubah. Mubah sunnah naik ke atas, bukan haram yang pasti. Baik safarnya itu safar tawil, yang dimaksud safar tawil kalau di hukum fikih, di kajian fikih berarti lebih dari 2 marhalah. Kalau safar qasir berarti kurang dari itu. Baik dia dalam keadaan berjalan atau naik kendaraan. Misalkan orang camping, mendaki gunung. Dengan mendaki itu kemudian dia sholat sunnah. Boleh enggak? Boleh. Dalam perjalanan. Boleh. Jadi caranya gimana? Ini nanti caranya di sini. Yang pertama, faida kana masyian. Kalau jalan gimana cara sholat orang jalan? Seperti misalkan lagi hiking. Mendaki gunung. Yajibu istiqbalul qiblah fi arba'ati arkan. Wajib menghadap kiblat di 4 rukun saja. Indal ihram, waktu takbiratul ihram menghadap kiblat, kemudian jalan lagi. War rukuk, ketika posisi rukuk menghadap kiblat. Kemudian i'tidal jalan. Was sujud, ketika sujud juga menghadap kiblat. Kemudian wal julus baina sajadatain, duduk di antara 2 sujud juga menghadap kiblat. Kemudian sujud lagi, kemudian berdiri rakaat selanjutnya jalan lagi. Jadi di takbiratul ihram di awal, rukuk, sujud, duduk di antara 2 sujud. Selanjutnya yang lainnya jalan. Tapi dengan catatan apa? Ya waktu jalan itu tidak menginjak kotoran najis ya. Kalau najis ya batal sih. Atau enggak ngobrol. Nek ngobrol ya batal. Sambil jalan sambil ngobrol ya batal dong. Wa idza kana rakiban, kalau naik kendaraan gimana? Kalau naik kendaraan maka yajibu istiqbalu qiblah fil ihram insahula alaihi. Wa illa fala yajibul istiqbalu mutlaqan. Wajib menghadap ke kiblat waktu takbiratul ihram kalau mudah untuk menghadap kiblatnya. Tapi kalau tidak maka tidak perlu menghadap kiblat, langsung dari awal. Nah, ngadepnya ngadep mana? Ngadep arah jalan kendaraan. Ke depan. Ya, maju. Arah majunya kendaraan itu. Itu wajibnya. Kemudian urutan-urutan ma'rifatul kiblat. Urutan tentang makna mengetahui kiblat. Urutannya apa? Mengetahui kiblat ini bagaimana caranya? Yang pertama bil yakin, dengan keyakinan. Al-ilmi bin nahwi ru'yatil lil kiblah, dengan melihat kiblat langsung. Ya. Kemudian atau musola atau masjid atau mihrab yang sudah nampak masih jamek kayak gitu. Kemudian yang kedua, atau kalau tidak ada bi khabarin thigah, dengan ada yang memberitahu dan orang itu thigah dapat dipercaya. An ilmin, bahwa kiblat itu segini-segini, yang ini, menghadap sini, menghadap situ. Orang ini kita tahu dapat dipercaya dan dia ngasih tahu kita arah kiblat. Kalau tidak ada, maka istihad bil busalah au ghairi dzalik. Busalah itu kompas. Busalah. Yaitu kompas atau dengan yang lain. Ya dengan arah matahari atau apa. Kalau tidak ada juga, tidak ada alat atau apa dan dia tidak bisa membaca kompas misalkan, maka taglidul mujtahid idza ajaza anil ijtihad. Maka dia bertaklid kepada orang yang beristihad. Yang tadi nyari informasi atau nyari mana arah kiblat itu. Fa in tahayyara al mujtahidu fayusalli kaifa syaa wa yaqdi wa yastahidu li kulli fardin. Fa in taghayyara ijtihaduhu amila bitsani wala qada'a lil awwal. Fa in tahayyar,
tahayyar ini bingung, mustahid, bingung dia. Mana ya? Enggak tahu, bingung. Situasi panik dia nih bingung. Fayusalli kaifa sya. Salat sembarang wis. Wa yaqdi, dan wajib mengqadainya nanti. Wa yastahidu li kulli fardin, dan beristihad setiap masuk fardu. Kemudian fa in taghayyara istihadu amila bitsani. Kalau misalkan dia istihad waktu zuhur arahnya ini. Waktu asar dia istihad lagi ternyata arahnya berbeda lagi. Mungkin kelihatan matahari atau apa. Maka amila bitsani, maka dia ngikuti istihad yang terakhir. Wala qadha alil awal, dan tidak ada qadha di yang salat yang sebelumnya yang dia lakukan dengan istihad yang berbeda. Karena dia melakukannya dengan yakin bahwa itu sudah menghadap kiblat walaupun nantinya salah. Itu sedikit banyak pembahasan tentang syarat sahnya sholat. Yang kedua yaitu ma'rifatul kiblah, atau mengetahui arah kiblat. Moga-moga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah bermanfaat. Fakana fidin wa rahmatullahi wa wa man asafina sallallahu alaihi wasallam. Hatta Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا كريم.